Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat datang kembali di Loka Karya dengan tema peran pemimpin dalam pembelajaran. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, semuanya tampak semangat, seger dan bahagia. Agar Bapak Ibu lebih semangat, mari kita lakukan ice breaking ya. Di sini gajah versus semut. Kalau saya bilang gajah itu kan besar. Gajah berarti Bapak Ibu mengucapkan besar tetapi pakai tangan gini. Kemudian kalau semut kecil tapi kita pakai tangan seperti ini. Oke, sama-sama coba kita kita coba dulu. Semut kurang cepat Bapak Ibu. Gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ana Supriyati. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Pamotan sebagai guru IPA. Karena Bapak Ibu sudah mengenal saya mohon ada peserta juga memperkenalkan diri secara langsung. Bu Eka ya. Unit kerjanya, izin perkenalkan, saya Eka dari SMP Negeri 3 Pamotan. Oke, dari Bu Eka dari SMP Negeri 3 Pamotan. Monggo Pak Dwi. Saya Dwi Saputra dari SDN Ngasinan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita sudah saling mengenal. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai calon guru penggerak adalah bagaimana kita senantiasa selalu bersemangat untuk membagikan ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kita berdiskusi bersama-sama bagaimana strategi berbagi dengan rekan sejawat Bapak Ibu di sekolah masing-masing terkait hal-hal yang sudah Bapak Ibu dapatkan di program guru penggerak ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada Loka Karya ketiga ini, yaitu peserta atau calon guru penggerak dapat merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Untuk mencapai tujuan ini ada beberapa agenda yang harus kita pelajari dan kita lakukan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua strategi praktek baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, yang ketiga refleksi, dan yang terakhir penutup. Sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, saya mohon untuk Pak Dwi membuka acara ini dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, mari kita berdoa sejenak. Berdoa selesai. Terima kasih Bana. Terima kasih Pak Dwi. Untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi belajar yang nyaman, mari kita membuat kesepakatan belajar dalam Loka Karya ini. Di sini kesepakatan belajarnya pertama yaitu membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, tekan ikon raise hand bila hendak bertanya. Yang keempat, semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Dan yang kelima, chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Mungkin ada ide atau masukan dari Bapak Ibu, silahkan. Cukup, Pak. Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Mari kita belajar bersama dengan berbagi praktek baik. Untuk yang pertama, silakan Bapak Ibu mengisi atau berbagi pengalaman Bapak Ibu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas Bapak Ibu semua. Monggo Bu Ari, itu Bu Ari untuk disampaikan berbagi pengalaman
dari Ibu ke Bapak Ibu yang lain diceritakan nggih. Terima kasih banyak. Pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas adalah murid lebih senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena guru hadir mengatakan kebutuhan murid, membuat diferensiasi konten sesuai dengan kebutuhan murid, melaksanakan diferensiasi proses serta akhirnya murid bisa memilih sendiri sesuai keinginannya atau diferensiasi produk gitu. Jadi anak-anak ini lebih bersemangat, mereka juga lebih bahagia mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih Bu Ari. Berarti Bu Ari ini sudah melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang jelas anak-anak merasa senang karena keinginan mereka dapat dilayani oleh Bu Ari. Terima kasih untuk Bapak Ibu calon guru penggerak semuanya sudah berbagi bagaimana pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas. Kemudian untuk yang kedua Bapak Ibu, yang kedua yaitu tantangannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas. Monggo yang mau berbagi tantangan yang pernah dialami. Monggo yang kedua Pak Hartono. Siap Bu. Jadi tantangan terbesar itu kalau diajak ya, karena usia mereka kan usia bermain, sehingga ketenangannya itu sulit terkendali Bu. Jadi ramai, sehingga untuk teman KSE ini kadang-kadang kurang sukses. Demikian Bu. Oke, tantangan dari Pak Hartono ini karena anak SD ya, di sini masih kesulitan untuk mengatur anak-anak sehingga anak-anak ramai. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu menyelesaikan tantangan dari Pak Hartono. Yang membantu, jadi Pak Hartono merasa di sini bahwa untuk mengendalikan anak-anak masih belum bisa, anak-anak masih ramai. Saya Bu Hana. Oke, nggih, monggo Bu Mahmudah. Ini terkait tentang keterampilan kita dalam pengelolaan kelas ya. Kebetulan kita sama Pak Hartono belajar di sekolah dasar bagaimana kita mengelola kelas dengan baik agar suasana belajar tetap kondusif. Yaitu kita mempersiapkan rencana pembelajaran Pak terkait pertama dengan konten sesuai dengan gaya belajar anak, ada visual, auditory dan kinestetik itu. Bagaimana kita mengatur agar kegiatan ini tetap bisa dijalani dengan lancar sesuai dengan konten dan prosesnya serta mendapat hasil yang bagus. Yang paling penting di efisiensi dan KSE itu adalah prosesnya Pak. Jadi proses bagaimana kita, keterampilan kita dalam mengelola kelas. Jadi memberikan kegiatan untuk anak SD. Berarti ya kita menyesuaikannya, memberi kegiatan yang ringan-ringan saja sehingga suasana kelas itu tetap kondusif. Itu Pak. Terima kasih Bu Mahmudah. Jadi Bu Mahmudah memberi salah satu solusinya yaitu dalam perencanaannya kita buat semenarik mungkin sehingga anak menjadi tertarik dan mereka akan terkondisikan. Bagaimana Pak Hartono, mungkin masukan dari Bu Mahmudah? Sangat baik sekali Bu, akan saya praktekkan nantinya. Oke, kita sama-sama belajar nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ini ketiga, strategi apa yang diterapkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Oke. Saya ya Bu. Monggo Bu Eka. Strateginya yang perlu diupayakan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu satu persiapan Bu. Kita harus merancang dengan sebelum kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, merancang dari modul ajar yang mau kita sampaikan ke siswa. Cuman kita juga harus melakukan namanya asesmen. Asesmennya itu sejauh mana kebutuhan belajar siswa kita, sudah sampai mana nih pembelajarannya, maksudnya sampai pemahaman mana, sampai akhirnya kita menemukan pemahaman siswa kita kurang di dalam hal ini, itu yang kita akan upayakan. Selain itu juga kita buat media kita harus siap Ibu. Kalau misalnya kita mau membuat diferensiasi konten, kita nggak punya media juga sekarang ya, kita harus persiapan media. Selain itu juga persiapan lainnya kita bisa berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain yang mungkin ada serumpun. Misalkan kalau di tempat saya ada bimbingan tari, ya berarti saya akan
kolaborasi dengan PS untuk mengelola produk, untuk menentukan harga ataupun dari prakarya itu. Sebenarnya bisa dimasukkan untuk kolaborasi dengan teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Berarti strateginya Bu Eka yang pertama tetap sama, yaitu ada perencanaan, kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik peserta didiknya, kemudian yang ketiga media yang bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eka. Yang terakhir yaitu bagaimana tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan untuk menyempurnakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas. Monggo Pak Hartono. Baik, jadi begini Bapak Ibu, jadi KSE ini adalah pelajaran yang membangun emosional atau kecerdasan emosional, sehingga sangat penting sekali dan bisa dibiasakan sejak dini. Untuk itu nanti pada saat saya belajar juga pun akan saya terapkan seperti itu. Terima kasih Pak Hartono. Jadi kadang kita menangani anak kadang kan muncul juga emosi. Jadi dengan KSE mungkin kita sudah belajar juga bagaimana untuk menata kesadaran diri, dan ini bisa diterapkan dan dilatihkan oleh anak-anak. Baik itu mata pelajaran PCOK, kemudian matematika atau yang lainnya, semuanya harus kita latih agar KSE anak-anak, KSE kita menjadi lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di akhir kegiatan lokakarya yang ketiga ini, kita sudah berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dimulai dari ini ada tantangan, kemudian strateginya, dan Bapak Ibu sudah mengetahui tindak lanjutnya. Kesimpulannya monggo ini kita buat kesimpulan bersama-sama agar tujuan yang kita inginkan bisa kita gunakan bersama-sama. Silakan yang monggo Bu Eka. Bu, di akhir sesi ini saya merefleksikan ya Bu. Jadi apa yang diberikan Bu Ana, yang diberikan teman-teman, kita berbagi, berkolaborasi untuk bagaimana praktik baiknya terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE dikuatkan lagi dengan Bu Ana. Saya tuh semakin lebih paham. Jadi poinnya di sini, apa yang menjadi kekurangan refleksi saya yang kemarin kurang Bu di pembelajaran diferensiasi, nanti setelah kegiatan ini memang akan lagi Bu. Oh ternyata saya kurang di sini. Itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Jadi di sini dapat tadi dari kesimpulan yang sudah dibuat Bapak Ibu semua bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, di mana di dalamnya ini kan ada tujuan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik peserta didik kita, seperti itu. Kemudian kebutuhannya bagaimana, lingkungan belajarnya bagaimana, dan manajemen kelasnya itu bagaimana. Yang terakhir sebelum kegiatan lokakarya hari ini kita tutup, saya pengen tahu perasaan Bapak Ibu dalam pendampingan hari ini. Perasaan Bapak Ibu untuk refleksinya. Tidak hanya menjadi pengajar praktek, tapi saya juga belajar banyak dari proses diskusi yang berlangsung dari Bapak Ibu semua. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Monggo Pak Hartono. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita hari ini dapat tambah ilmu dari Bu Ana. Mari kita berdoa menakar percaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Hartono, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk kenang-kenangan kita tetap melakukan biar punya dokumentasi, yaitu foto bersama. Gitu ya Bapak Ibu. Silakan. Pose. Wajah-wajah kamu bisa Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Lokakarya 4. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.